Hujan deras mengguyur malam itu di sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta, ketika pintu gereja kecil itu terbuka dengan kasar. Ayahnya, seorang pendeta yang disegani, menarik lengan Rina dengan kasar dan melemparkannya keluar, ke genangan air yang dingin. "Kau bukan anakku lagi," teriaknya, suaranya bergema di antara petir, sementara Rina, remaja berusia 17 tahun, tersungkur di lumpur, air mata bercampur hujan, hatinya hancur karena rahasianya terbongkar, dia mencintai seorang gadis. Rina bangkit pelan, tubuhnya gemetar karena dingin dan rasa malu. Dia tidak tahu harus kemana, tapi kakinya membawa dia menjauh dari rumah yang pernah dia anggap aman. Malam itu, dia berjalan sendirian di jalanan gelap, basah kuyup, pikirannya berputar-putar mengenang bagaimana semuanya dimulai. Seminggu sebelumnya, dia bertemu dengan Maya di sekolah, seorang gadis baru yang pindah dari Bandung. Maya dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh rasa ingin tahu, membuat Rina merasa hidup untuk pertama kalinya. Mereka menghabiskan waktu bersama di taman sekolah, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi mereka, dan tanpa sadar, perasaan itu tumbuh. Tapi di Indonesia, di mana masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, mencintai sesama jenis adalah dosa besar, terutama bagi anak seorang pendeta. Pendeta Harun, ayah Rina, adalah sosok yang tegas dan saleh. Dia memimpin gereja kecil itu dengan khotbah-khotbah yang penuh semangat tentang moral dan keluarga. Bagi Harun, keluarganya adalah contoh bagi jemaat. Istrinya, Ibu Siti, selalu patuh, mengurus rumah tangga dan mendukung suaminya. Rina adalah anak tunggal mereka, yang diharapkan melanjutkan warisan ayahnya. Tapi Rina berbeda. Sejak kecil, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia tidak tertarik pada anak laki-laki seperti teman-temannya. Saat remaja, perasaan itu semakin kuat, tapi dia menyembunyikannya dalam-dalam, takut akan penolakan. Malam itu, rahasia terbongkar ketika Harun menemukan surat-surat yang Rina tulis untuk Maya. Surat-surat penuh curahan hati, kata-kata cinta yang polos tapi tulus. Harun marah besar. Dia memanggil Rina ke ruangannya, memaksanya mengakui. "Ini bukan dari Tuhan, ini dari setan," katanya, suaranya gemetar karena amarah dan kecewaan. Rina mencoba menjelaskan, air matanya mengalir, tapi Harun tidak mendengar. Dia merasa gagal sebagai ayah, sebagai pendeta. Dalam kemarahannya, dia melempar Rina keluar, mengunci pintu, dan berdoa sendirian di dalam gereja, memohon ampun atas dosa anaknya. Rina berjalan sepanjang malam, akhirnya tiba di stasiun kereta terdekat. Dia tidak punya uang banyak, hanya sedikit tabungan dari uang saku. Dia naik kereta menuju Jakarta Pusat, kota besar yang asing baginya. Di sana, dia berharap bisa memulai hidup baru. Tapi kenyataan lebih keras. Dia tidur di bangku taman mencari pekerjaan apa saja. Akhirnya, dia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung kecil. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bu Ratna, iba melihat Rina yang tampak lelah dan sendirian. "Kau bisa tinggal di belakang toko," katanya, tanpa banyak bertanya. Di Jakarta, Rina mulai belajar bertahan. Dia menghindari memikirkan keluarganya, tapi malam-malam sering kali dia menangis diam-diam. Dia bertanya-tanya, mengapa Tuhan menciptakannya seperti ini jika itu dosa? Apakah dia benar-benar salah? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya, membuatnya ragu pada segala hal. Suatu hari, dia bertemu lagi dengan Maya, yang ternyata juga pindah ke Jakarta untuk kuliah. Maya mencarinya, khawatir setelah mendengar kabar. Mereka bertemu di sebuah kai kecil, dan untuk pertama kalinya, Rina merasa tidak sendirian. Maya memeluknya erat, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Kata-kata itu seperti obat bagi luka Rina. Mereka mulai hidup bersama, menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Maya kuliah seni, sementara Rina bekerja keras. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Maya berasal dari keluarga liberal, tapi tetap saja, mereka harus sembunyi-sembunyi.
Teman-teman Maya mulai curiga dan gosip mulai beredar. Rina merasa takut tapi juga tegar. Dia mulai membaca buku-buku tentang identitas diri, bergabung dengan komunitas online rahasia untuk orang-orang seperti dia. Di sana, dia belajar bahwa dia tidak sendirian, bahwa ada banyak yang berjuang melawan norma masyarakat. Tapi konflik internal Rina semakin dalam. Dia merindukan ayahnya, meski marah. Setiap malam, dia bermimpi tentang gereja kecil itu, tentang khotbah ayahnya. Apakah dia bisa memakan? Atau haruskah dia lupakan semuanya? Maya mendorongnya untuk mencoba menghubungi, tapi Rina ragu. Dia melemparku seperti sampah, katanya pahit. Maya menggeleng, tapi dia ayahmu. Mungkin dia menyesal. Tahun-tahun berlalu, Rina dan Maya membangun hidup mereka di Jakarta. Rina naik jabatan menjadi manajer di sebuah KAI besar, sementara Maya lulus dan menjadi desainer grafis. Mereka hidup bahagia, tapi selalu ada bayang-bayang. Keluarga Maya tahu tentang hubungan mereka dan menerima, tapi Rina masih menyembunyikan dari siapapun yang tahu masa lalunya. Suatu hari, sebuah surat datang dari desa. Ibu Siti menulis, memberitahu bahwa Harun sakit parah. Ayahmu rindu padamu, tulisnya. Rina membaca surat itu berulang-ulang, hatinya terbelah. Dia memutuskan pulang, tapi tidak sendirian. Maya ikut, meski Rina khawatir. Di desa semuanya berubah. Gereja kecil itu tampak usang, jemaat berkurang. Harun terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya keriput karena usia dan penyesalan. Saat melihat Rina, matanya berlinang. Makan ayah, bisiknya. Rina terdiam, amarah lama bangkit. Kenapa dulu kau lempar aku ke hujan, tanyanya dingin. Harun menjelaskan, dia takut akan pandangan masyarakat, takut gereja kehilangan jemaat. Aku salah, Rina. Aku pikir itu cara melindungimu. Pertemuan itu penuh emosi. Ibu Siti memeluk Rina, menangis. Tapi saat Maya muncul, suasana tegang. Harun memandangnya, tapi tidak marah. Siapa dia, tanyanya pelan. Rina menarik napas dalam, dia pasanganku. Harun terdiam lama, lalu mengangguk lemah. Aku sudah tua, Rina. Aku belajar bahwa cinta dari Tuhan tidak memilih. Kata-kata itu mengejutkan Rina. Apakah ayahnya berubah? Tapi desa tidak berubah. Gosip menyebar cepat. Jemaat mulai menjauh, beberapa datang ke rumah Harun, menuntut penjelasan. Pendeta, anakmu membawa dosa ke sini, kata seorang tetua desa. Harun, meski sakit, membela Rina. Dia anakku dan aku mencintainya apa adanya. Itu pertama kalinya Harun berdiri melawan norma yang dia pegang seumur hidup. Tapi harga yang dibayar mahal. Gereja semakin sepi, donasi berkurang. Harun semakin lemah dan akhirnya meninggal 2 bulan kemudian. Rina hancur. Dia merasa bersalah, seolah kehadirannya mempercepat kematian ayah. Maya menghiburnya, dia bahagia melihatmu kembali. Tapi Rina tidak bisa tinggal diam, dia memutuskan tinggal di desa, membantu ibu. Tapi tantangan baru muncul. Tetua desa ingin menutup gereja, menganggapnya tercemar. Rina marah, ini warisan ayahku. Dia mulai berjuang, mengumpulkan dukungan dari kaum muda desa yang lebih terbuka. Di sini, konflik dengan masyarakat semakin dalam. Seorang teman lama Rina, bernama Lina, yang dulu dekat dengannya, sekarang menikah dan punya anak. Lina mendekati Rina, tapi dengan maksud tersembunyi. Lina iri dengan kebebasan Rina, dan diam-diam dia mulai menyebarkan rumor lebih buruk. Rina ingin mengubah desa menjadi tempat dosa, katanya pada orang-orang. Rina terluka, merasa dikhianati oleh teman lama. Maya melihat Rina stres, menyarankan kembali ke Jakarta. Kita bisa hidup bahagia di sana. Tapi Rina ragu. Aku harus perbaiki ini untuk ayah. Keputusan itu memicu pertengkaran pertama mereka. Maya merasa diabaikan, aku juga bagian dari hidupmu.
Rina menyadari hubungan mereka diuji oleh tekanan luar. Konflik semakin memuncak ketika tetua desa mengadakan pertemuan besar. Mereka menuduh Rina membawa pengaruh buruk. Rina hadir berbicara di depan semua. Aku tidak memilih menjadi seperti ini, tapi aku memilih untuk mencintai. Apakah itu dosa? Kata-katanya membuat beberapa orang berpikir, terutama generasi muda. Seorang pemuda bernama Andi mendukungnya, kita harus maju bukan mundur. Tapi mayoritas menolak. Mereka memutuskan gereja ditutup sementara. Rina kecewa tapi tidak menyerah. Dia mulai mengadakan pertemuan kecil di rumah, membahas isu-isu sosial, termasuk toleransi. Maya membantu mendesain poster dan materi. Perlahan dukungan bertambah. Tapi lalu datang pengkhianatan besar. Lina, teman lama, mengaku pada Rina bahwa dia dulu juga punya perasaan sama, tapi memilih menikah untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Aku iri padamu, Rina. Kau bebas, aku terjebak. Tapi bukannya mendukung, Lina melaporkan Rina ke polisi dengan tuduhan mengganggu ketertiban. Polisi datang memeriksa. Meski tidak ada bukti kuat, tekanan itu membuat Rina stres berat. Maya marah pada Lina, kenapa kau lakukan ini? Lina menjawab dingin, karena aku tidak ingin anakku tumbuh di desa seperti ini. Pengkhianatan itu menyakitkan Rina, membuatnya mempertanyakan persahabatan dan kepercayaan. Di tengah itu, Ibu Siti jatuh sakit karena stres. Rina merawatnya sambil bergulat dengan rasa bersalah. Makan aku, Bu, katanya. Ibu Siti memegang tangannya, kau anakku, Rina. Aku bangga padamu. Kata-kata itu memberi kekuatan. Rina memutuskan melawan lebih keras. Dia menghubungi aktivis di Jakarta, meminta bantuan. Mereka datang mengadakan seminar, membuka mata banyak orang. Tapi mautun etika muncul. Salah seorang aktivis menyarankan Rina untuk menggunakan cerita ayahnya sebagai propaganda. Rina ragu itu terlalu pribadi. Maya setuju jangan paksa diri. Tapi tekanan membuat Rina memilih ya, dan itu menjadi kesalahan. Saat seminar, cerita itu diceritakan dan gosip baru muncul, Rina memanatkan kematian ayahnya. Rina menyesal, hatinya terluka lagi. Hubungan dengan Maya semakin renggang. Maya merasa Rina terlalu fokus pada desa, mengabaikan mereka. Kita perlu waktu bersama, katanya. Rina janji berubah, tapi situasi semakin rumit. Puncak konflik datang ketika desa mengadakan pemungutan suara untuk gereja. Rina kampanye keras, tapi Lina memimpin oposisi. Malam sebelum pemungutan, Lina datang ke rumah Rina, mabuk. Aku mencintaimu dulu, Rina. Tapi kau hancurkan semuanya. Lina mencoba mendekat, tapi Rina menolak. Lina marah, pergi, dan paginya, rumor baru, Rina mencoba merayu Lina. Rumor itu menyebar, membuat dukungan Rina runtuh. Maya marah besar, ini terlalu berbahaya. Mereka bertengkar hebat. Maya bilang, aku tidak tahan lagi. Aku pulang ke Jakarta. Rina terkejut, memohon, tapi Maya pergi. Rina sendirian lagi seperti dulu. Pemungutan suara kalah. Gereja resmi ditutup. Rina hancur, merasa gagal. Dia minum-minum sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah perjuangan ini sia-sia? Ibu Siti menghiburnya, tidak, nak. Kau sudah berusaha. Tapi Rina merasa kehilangan Maya adalah harga terbesar. Beberapa bulan kemudian, Maya kembali, tapi dengan kabar buruk. Dia bertemu orang lain di Jakarta. Aku butuh istirahat, katanya. Rina terluka dalam, merasa dikhianati. Setelah semua yang kita lalui. Maya menangis, aku lelah jadi bayang-bayang perjuanganmu. Mereka putus, dan Rina benar-benar sendirian. Tapi dari kehancuran itu, Rina bangkit. Dia mulai bekerja di Ngo di Jakarta, membantu orang-orang. Dia belajar dari kesalahan menjadi lebih bijak.
Tahun-tahun berlalu, dia sukses menjadi aktivis terkenal. Bertahun kemudian, Rina kembali ke desa. Gereja ayahnya sudah rusak parah, hampir roboh. Desa berubah, generasi muda lebih terbuka berkat pengaruh media. Rina sekarang kaya dari donasi dan pekerjaannya, memutuskan membangun ulang gereja. Bukan sebagai pendeta, tapi sebagai monumen toleransi. Dia bekerja sama dengan Andi yang sekarang jadi kepala desa. Lina yang sudah bercerai dan menyesal, mendekati Rina. "Makan aku," katanya. Rina memakan tapi tidak lupa Maya. Rina mendengar dia bahagia dengan pasangan baru, dan Rina ikhlas. Pembangunan gereja dimulai. Rina mengundang jemaat lama, termasuk tetua yang dulu menentang. Saat peresmian, Rina berpidato, "Gereja ini untuk semua, tanpa syarat." Orang-orang bertepuk tangan meski ada yang masih ragu. Rina merasa damai. Dia telah membayar harga mahal, kehilangan ayah, Maya, teman. Tapi dia bangkit. Apakah memakan pengkhianatan adalah kelemahan atau kekuatan sejati?